kolom sebelah lebih dari 30%, maka kasih tambahan berapa rupiah kayak gitu. Nah, berarti kan nanti ada kolom insentif 1, 2, 3, 4 insentif total kan. Per tanggal itu menjadi sub total, bawah jadi total kayak gitu. Itu kalau udah ngerti rumus advance-nya bisa langsung ke sini. Tapi kalau mau per itu juga bisa, tapi nanti jadi tambah panjang. Dashboard ya. Dashboard ini apa? Ini maksudnya ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, kalau kita menggunakan kendaraan yang berbeda ya, semakin cepat kita berlari semakin dibutuhkan dashboard. Contohnya pesawat terbang ya kan, dashboardnya sangat banyak. Enggak cuma bensinnya sisa berapa, kecepatannya berapa, tapi udah ada data ketinggian berapa, angin barangkali dan semacamnya seperti itu ya. Kita juga butuh kayak gitu ya. Kita nggak lagi mikir ketika teman-teman timnya 1, 2, 3 dan semacamnya, nggak usah berpikir itu pakai dashboard atau enggak. Tapi yang jelas adalah teman-teman ya, kita semua kita harus punya visi bahwasanya nantinya kita akan berlari kencang ya. Makanya disiplin akan dashboard dari sebuah tim yang kecil itu juga menjadi sebuah prioritas utama kayak gitu. Nah, salah satunya apa? Salah satunya misalkan identifikasi ini ya. Semuanya mungkin berorientasi misalkan punya target-target tertentu dengan profit ya. Jadi kalau kita punya ukuran yang jelas, punya dashboard yang jelas, ukuran yang jelas ya, kayak misalkan target profit bulan ini, bulan depan, ataupun 5 bulan ke depan naik berapa, diperlukan sebuah dashboard, diperlukan sebuah angka-angka yang menunjukkan data performa kita bulan ini dan seterusnya. Itu akan lebih penting ya. Makanya belajar tentang bagaimana laporan keuangan dan seterusnya secara basic aja lah ya, itu diperlukan. Karena tanpa itu kadang kita nggak bisa membedakan, contoh seperti tadi, mana aset, mana expense kayak gitu kan, kayak gitu dan semacamnya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita punya target bulanan, profit bulan ini sekian, besok kita dengan tim discuss naik katakanlah misalkan 25% aja. Nah, itu tinggal di breakdown dari 1 bulan menjadi 1 hari dibutuhkan berapa dan seterusnya, itu enak ya, kayak gitu. Itu pentingnya dashboard. Tapi kalau ditanya profitnya berapa, nggak tahu. Bulan lalu atau juga ya asal jalan aja, saya masih bisa hidup kok kayak gitu. Ya udah nggak masalah, itu kan hak kita masing-masing kayak gitu. Tapi kita kalau misalkan kepingin punya ukuran, ya ini penting ya. Nah, contohnya ini dengan cara apa? Teman-teman bisa membreakdown ke hal-hal yang kecil banget gitu. Ada punya net profit per bulan. Nah, tapi kalau kita belum bisa menjawab berapa net profit per bulanmu, nggak tahu. Ya udah, ini nggak usah kita diskusi karena ini aja nggak tahu gitu. Makanya cari tahu dulu bagaimana cara menghitung net profit per bulan yang benar kayak gitu ya. Dari laporan laba rugi, mana aja revenue streamnya, mana aja yang termasuk expense-nya kayak gitu ya. Termasuk tadi gaji kita masuknya ke expense itu kayak gitu kan. Temulah net profit itu per bulan. Per hari kita punya target berapa ya? Oh, ternyata ada hari liburnya. Ya udah, kalau mau saklek banget hari libur nggak usah dihitung. Jadi berapa hari? Oke, jadi misalkan ini bagi 25 kayak gitu kan. Per hari ketemunya berapa? Butuh berapa quantity? Ya. Dihitung dari apa? Dari margin profit, betul nggak? Margin profit kita 100.000 ya. Net profit per day harus segini. Berarti kita butuh berapa pieces? Ya. Itu dari customer, itu dari quantity. Nah, kalau misalkan tadi kita udah bahas average order value 130%. Nah, berarti dari quantity itu mengerucut ke jumlah customer yang lebih sedikit lagi, kayak gitu kan? Nah, itu ketemu berapa? Dari situ butuh berapa leads? Kalau kita udah discuss cost per leads, si advertiser itu berapa, butuh berapa budget? Nah, ketemu semua. Kayak gitu. Dan itu kadang kalau di perusahaan-perusahaan besar itu biasa dinamakan OKR ya, Objective Key Result, kayak gitu. Dan itu kadang gaya-gayanya mereka. Oh ya, bulan ini kita mau perang dalam arti apa? Target kita segini.
Budget itu kita udah ready, tinggal kita hajar aja dan semua kita kontrol day to day-nya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau kayak gini, kalau kita punya dashboard itu jelas, semuanya jelas sampai ke bawah. Oke, yang berikutnya passive cost. Passive cost itu apa? Ya intinya kalau kita teman-teman sekalian itu mengenal ada passive income, sering dengar kan ya? Kita nggak ngapa-ngapain dapat duit, sebenarnya itu definisi yang salah. Harusnya kita ngapa-ngapain, mikir strategis gimana biar lebih bagus lagi. Kita punya penginapan, ordernya 10 kamar per hari. Terus kita leha-leha gitu, karena dikira passive income kayak gitu kan. Padahal kita bisa naikin, ngebersihin kamarnya dengan bagus sehingga review di Traveloka di mana-mana bagus, naikin ordernya lagi. Kan kalau kita mikir growth kan kayak gitu, ya. Tapi intinya teman-teman kalau di diskusi ini adalah kita lagi bahas biaya tetap. Biaya tetap itu maksudnya kita nggak ngapa-ngapain, sebenarnya tiap detik itu kita digerogoti biaya yang keluar. Nah, ketika teman-teman udah punya tim, setiap aset yang dibeli, setiap tim yang ada, teman-teman harus punya mindset kayak gitu juga. Pun juga di kantor. Kayak punya rasa nerawang, ini mana nih fix aset nih. Kita harus hati-hati memanfaatkan itu, harus memaksimalkan itu. Contohnya apa? Kantor. Kantor luas banget ya gitu kan. Sewanya mahal. Timnya masih sedikit pada awal-awal membangun. Itu ngaruh nggak? Material banget nggak? Kayak gitu. Kalau dirasa waktu awal-awal itu sulit banget, uangnya sedikit, ya udah. Ya. Itu kan biaya bulanan ataupun bahkan sewa kantor tahunan yang akan keluar kayak gitu. Kalau dirasa kapasitasnya masih 3 orang, 5 orang, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah gengsi, misalkan nyewa ruangan yang pas-pasan aja dan seterusnya kayak gitu. Karena sebenarnya setiap hari itu digerogoti biaya. 12 bulan sewanya katakanlah 12 juta. Di Surabaya ada nggak yang gitu? Dibagi 1 bulan, dibagi 1 hari, kan ibaratnya kita store uang untuk kontrakan kayak gitu. Ya. Kalau sih iya, misalkan ruangannya penuh, semuanya kerja gitu, teman-teman udah oke memanfaatkan fixed cost kayak gitu. Ya. Koneksi internet, timnya baru 2, saya mau langganan IndiHome yang paling kenceng banget kayak gitu. Padahal dengan kapasitas tertentu itu bisa dan masih maksimal. Ya udah, mulai disiplinkan diri dari hal-hal yang kayak gitu. Karena kita akan mengeluarkan biaya bulanan lebih banyak dan kalau itu di breakdown per hari, kita tuh kayak setor uang. Tapi kan kita nggak kerasa, betul nggak? Cuma di saat hitungan di awal bulan, revenue kurangi expense banyak banget ya. Ya itu dia, kadang kayak gitu. Ya. Namun yang akan kita bahas ada hal lain, misalkan di sini gaji pokok. Kalau teman-teman formasinya ada gaji pokok, ada insentif, gaji pokok itu tetap, misalkan insentif itu tadi berubah-ubah dari performance ya. Nah, gaji pokok juga fixed cost, betul nggak? Ya nggak sih? Kerja nggak kerja dapat nggak? Dapat fixed cost kayak gitu. Ya. Contohnya misalkan ini tim sales, tim A, tim B, simulasi tim A 3, simulasi tim B 6. Volume, anggap aja ya, kita tadi udah diskusi volume. Anggap aja volumenya sepakat 50 itu adalah batas volumenya. Volume indikatornya 50. Nah, tim A 50 kali 3, 150 leads. Anggap semua variabel dianggap sama. Prestasi sama-sama pinter, conversion rate, average order value dan semacamnya sama-sama lah. Pinter semua, A maupun B kayak gitu. Tapi secara volume ini belum ngejar, masih setengahnya, ya. Nah, gambarnya kayak gini, jumlahnya 3, leads per hari, 50 kali 3, 150. Ini yang tadi kita bahas conversion rate, kayak gitu. Harus 50 menjadi 50 transaksi. Tapi ini ceritanya average order value-nya 100%. Ya, sama gitu dengan jumlah transaksi. Makanya 50 transaksi jadi 50 bisnis doang. Kali 30, 1.500 transaksi. Anggap aja ya, ini kita biar gampang banget ngitungnya.
Ini dihitungnya per closing doang ya, per pieces doang. Per piecesnya misalkan 5.000 kali 1.500 ya, ketemunya 7.500.000. Nah, yang kita diskusikan itu di sini fixed cost-nya. Jadi kalau timnya 3, fixed cost-nya ini 3 kali gaji pokok. Betul nggak? Kayak gitu. Dengan catatan tadi tim A volumenya udah sesuai standar ya. Tim marketing udah bisa kasih prestasi sampai segitu. Nah, tapi kalau tim B ya, muaranya sama nggak? Sama, 1.500 transaksi. Ya nggak? Sama kan? Tapi apa? Ada fixed cost yang lebih besar di situ. 6 kali gaji pokok. Sama-sama transaksi per bulannya sama. Ada gambaran ketertarikan iklan. Nah ini, gampangnya ini, rasio melihat dengan rasio mengeklik. Itu yang bisa kontrol siapa kira-kira? Betul, advertiser, dia bisa kontrol itu. Rasio melihat, rasio klik. Ya. Itu kita sebut ketertarikan iklan.